Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, ini ada satu video yang perlu kita tanggapi karena pada video ini ada kesan memojokkan satu fan keilmuan di dalam Islam. Teman-teman, silakan ditonton videonya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Syafi'i yaqul. Kata Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man tasawwafa anna rajulan idza tasawwafa awwal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i." Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Coba lihat orang jaga la ilaha illallah 2 jam. Ya akhi ente bahlul apa begitu? Kalau kita yang gemuk-gemuk gimana cara berzikir begitu? Ya sampai berjam-jam begini, loncat sini nari dari mana itu? Apa itu dari Islam? Mana akalnya enggak jalan. Kalau ente ingin ikut sunnah Nabi, ente salat malam 2 jam ya sampai kaki bengkak, itulah sunnah Nabi SAW. Bukan joget-joget, loncat-loncat seperti itu. Menari-nari. Tasyabuh dengan orang-orang Nasara, ya. Baik, sudah sangat jelas. Jadi beliau mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i, tapi beliau tidak mau meneliti apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari pernyataannya tersebut. Beliau langsung menerjemahkan kemudian menyimpulkan secara sepihak. Padahal kita tahu bahwa tasawuf itu merupakan satu fan keilmuan di dalam Islam yang sudah ada sejak zaman dahulu, mulai masa sahabat sampai masa tabi'in, kemudian sampai masa sekarang. Kalau kita baca sejarah tasawuf itu sebenarnya sudah ada mulai masa sahabat, dan sumber utama tasawuf itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Juga pernyataan para sahabat serta pernyataan para ulama. Itu adalah sumber tasawuf. Jadi kalau misalkan Imam Syafi'i kemudian memiliki satu pernyataan yang secara dohir pernyataannya itu mencela tasawuf, apakah benar Imam Syafi'i dalam hal ini mencela tasawuf, atau justru yang disikapi oleh Imam Syafi'i adalah orang-orang yang berpura-pura menjadi orang sufi, ataupun orang yang mengcosplay dirinya sebagai orang sufi. Nah, ini penting untuk diteliti, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas. Nanti dalam kesempatan ini kita juga membahas terkait dengan berzikir, dengan bergoyang-goyang tadi, karena beliau sempat mengatakan orang berzikir sampai 2 jam sambil menggerakkan badannya, itu dikatakan bahlul. Sampai mengatakan seperti itu, Ustadz Firanda tadi. Pertama kita bahas ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Ini saya temukan di dalam kitab Manaqibul Imam Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi pada jilid 2 Shahifah 207. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Yunus bin Abdul A'la. Saya mendengar Imam Yunus bin Abdul A'la, dia berkata, Sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, Lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar. Seandainya ada seseorang yang bertasawuf di awal siang, lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmak. Maka tidak datang kepadanya waktu duhur, melainkan kamu akan mendapatkannya sebagai orang yang bodoh, orang yang pandir. Nah, ini pernyataan Imam Syafi'i sekilas mencela orang-orang yang bertasawuf. Tapi jangan lupa, Imam Syafi'i ternyata memiliki pernyataan yang lain, yang justru memuji orang-orang yang bertasawuf. Redaksinya, Sami'tur Rabi' Abna Sulaiman. Saya mendengar Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau adalah santri dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Rabi' berkata, Sami'tu Syafi'i yaqul. Saya mendengar Imam Syafi'i berkata, Ma ra'aitu sufiyan aqilan qattu illa muslimal khawas. Kata Imam Syafi'i, saya tidak melihat orang sufi yang berakal, melainkan dia itu adalah orang Islam yang sangat istimewa. Ini adalah ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Justru Imam Syafi'i dengan tegas memuji orang sufi, dan beliau mengatakan muslimal khawas, orang Islam yang istimewa. Nah, ketika Anda menemukan dua ungkapan dari Imam Syafi'i yang secara lahir kontradiktif, maka sikap Anda bagaimana? Apakah mengambil satu ungkapan sesuai dengan selera Anda, kemudian meninggalkan ungkapan yang lain, atau kita akan menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu bermuka dua dalam hal ini? Jadi kita itu juga tidak mungkin akan mengambil satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain, karena dua-dua pendapat itu sama-sama datangnya dari Imam Asy-Syafi'i.
Lalu kita ingin mengatakan Imam Syafi'i bermuka dua itu juga sangat tidak mungkin, karena Imam Syafi'i itu adalah seorang imam agung, imam besar yang dipuji oleh para ulama pada masa itu bahkan sampai saat ini. Itu teman-teman. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i ini perlu diterjemahkan, perlu dikoreksi apa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam hal ini Imam Al-Baihaqi sudah mendahuluinya menjelaskan pernyataan Imam Syafi'i tersebut. Imam Al-Baihaqi berkata, "Innama arada bihi man dakhala fis sufiyati." Jadi Imam Syafi'i itu menyindir orang-orang yang masuk dalam dunia tasawuf, waqtafa bil ismi adil makna wa bir rasmi adil hakikoti. Akan tetapi orang tersebut hanya mementingkan nama, hanya mementingkan titel, mementingkan gelar sufi. Sementara perilakunya itu sangat jauh dari cerminan orang-orang sufi. Nah, ini yang disindir oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada orang bodoh, ada orang bukan ahli ibadah, tapi dia itu berpenampilan seperti sufi, agar disebut sebagai sufi. Mengcosplay sebagai seorang sufi. Padahal dia itu adalah orang-orang yang jauh dari perilaku tasawuf. Dan ini yang disindir oleh Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, dalam kelanjutan muradnya, wa ada anil kasbih, dia itu pemalas, tidak mau bekerja. Wa alqa mu'natahu alal muslimin, dan dia itu melimpahkan biaya hidupnya kepada orang lain. Walam yubali bihim, dia tidak peduli dengan orang Islam. Walam yar'ahu huquqahum, dia juga tidak menjaga haknya orang-orang Islam. Walam yastaghil bi ilmin wala ibadatin, dan dia itu tidak sibuk dengan ilmu dan juga tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Padahal orang sufi itu jauh dari semua sifat ini. Orang sufi itu adalah orang yang sangat semangat beribadah, sangat semangat menuntut ilmu. Itu adalah orang-orang sufi. Karena orang sufi itu tujuannya adalah yang pertama tazkiyatun nafsi, yaitu membersihkan, mensucikan hatinya. Itu adalah tujuan sufi. Yang kedua adalah at-taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, agar dengan tazkiyatun nafsi dia itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sufi. Jadi mereka itu adalah orang yang berilmu, kemudian mereka itu juga sangat semangat dalam beribadah. Nah, kalau misalkan ada orang tidak semangat menuntut ilmu, tidak semangat beribadah tapi dia mengaku sufi, nah ini yang disindir oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena itu, ketika persyaratan sufi itu sudah terpenuhi, maka Imam Syafi'i menyatakan, ma ra'aitu sufiyan akilan illa muslimal khawas. Ternyata sufi itu adalah orang Islam yang sangat istimewa. Itu teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas. Jadi dalam hal ini bukan mencela tasawuf, tapi mencela perilaku seseorang yang mengcosplay dirinya sebagai orang sufi, padahal perilakunya tidak mencerminkan sufi sama sekali. Lalu yang kedua, terkait dengan berzikir, menggerak-gerakkan badan, itu boleh ataukah tidak? Di dalam kitab Buraiqah Mahmudiyah pada jilid 4 Shahifah 140 disebutkan, wa amma tahrikur ra'si faqat yumnatan wa yusratan tahqiqan li maknan nafi wal itsbat fi la ilaha illallah. Adapun menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri untuk mentahqiq makna nafi dan itsbat pada kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk menciptakan kekhusyuan, untuk menjiwai makna daripada la ilaha illallah, maka fadhannul ghalib jawazuhu bal istihbabuhu. Maka ini hukumnya adalah boleh, bahkan dianjurkan. Jadi ini sudah sangat jelas teman-teman ya. Jadi ini bahkan dianjurkan. Kalau memang itu merupakan sarana untuk menemukan ataupun untuk menjiwai makna la ilaha illallah. Kemudian di dalam kitab Fatawa Al-Khalili ini juga dikatakan, alim ta'annal harokata fid dzikri wal qiraah laisat muharramatan wala makruhatan. Jadi bergerak pada saat berzikir ataupun pada saat membaca Al-Qur'an itu bukan perbuatan haram dan juga bukan perbuatan makruh. Bal hiya matlubatun fi jumlati ahwalid dzakirin. Bahkan ini merupakan perbuatan yang dianjurkan bagi keadaan orang-orang yang berzikir. Jadi kalau memang ingin menjiwai makna zikir kemudian sampai menggerakkan kepala,
untuk mentahqiq nafi dan itsbat dari kalimat la ilaha illallah itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Nah, itu teman-teman. Jadi terakhir, sufi itu, tasawuf itu bukan persoalan dzikir. Tasawuf itu adalah tazkiyatun nafsih. Memang untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati. Kalau memang ada orang-orang yang kemudian melakukan tindakan maksiat, lalu disandarkan saya sedang melakukan ajaran tasawuf misalkan, itu jelas tidak dibenarkan. Karena tasawuf itu sendiri sumbernya adalah Al-Quran, hadis, dan juga dari ulama salaf serta dari ulama salaf dan para sahabat. Itu teman-teman, mudah-mudahan memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.